This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sink, and your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tire. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Thank you guys for having us. My name is Alex Benjamin. Have a good night. Good night. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan dia
mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku. Dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Berkumpul hari ini dalam rangka silaturahmi temu kangen keluarga Karangjowo 99. Terus terang aja, event ini adalah event yang selalu saya tunggu. Setiap tahun itu event ini saya tunggu. Karena ini adalah satu-satunya event di mana saya bisa menggaji. Yang pertama. Yang kedua, ada kesempatan karena bukan saya Pak Gubernur sudah datang. Tapi tadi bangun berdekatan. Di paling ujung itu kebetulan lagi menyendiri, itu yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan dulu ya. Pak Agus mau izin saya perkenalkan dia. Bukan dalam rangka promosi. Jadi yang akan foto adalah Bu Agus Budi Irianto. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas kehadirannya. Mohon maaf nih teman-temannya Pak Agus itu lagi lucu-lucunya Bu. Kalau ada komunikasi yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Kita bergeser ke meja berikutnya. Ada Mbak Diah Rasmi dan Mbak Retno di Karangpati yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Di sebelahnya ada istri dari almarhum Mas Rahmanto. Terima kasih Mbak kehadirannya. Ini adalah keluarga besar Kendal. Semoga meskipun Mas Rahmanto tidak ada di antara kita, tapi kebersamaan ini selalu ada. Saya ingin menyapa yang paling tersayang dan paling tercinta, saudara saya Adinda Diana Nurhayati Uljono yang sekarang sedang memonitor. Luar biasa. Baik rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat tema kita seminar ini, kita mungkin ketemu terakhir tahun 2021 di Auditorium Bromo dalam rangka merger Pelindo. Jadi sekarang ini punya sejarah yang cukup bagus di Pelindo. Dia yang mengawali Pelindo 3, Pelindo Terbuka, tapi juga direksi dari Garam juga yang akhirnya mengakhiri kehidupan Pelindo 3. Jadi nanti tolong dicatat direksinya kalau nggak salah Pak Boy, Pak Tutut, Pak Endor, Pak Toko, Pak Edipri, gitu masuk. Hati-hati Pak, besok kalau bertanya malaikat.
cucu. Semoga ini menjadi doa yang baik bahwa kita adalah bukan dilahirkan dari bapak dan ibu yang sama, tapi kita memiliki rasa sebagai saudara yang sama. Yang kecil itu tidak akan sampai sama. Kalau kita itu rasa tersebut sampai anak cucu. Artinya apa? Mungkin bapak itu yang punya anak sekarang lagi untuk jodoh anak kedua, misalkan ada teman-temannya, kali ada anaknya yang berlaku bisa dicocokkan. Baik, acara kita nanti pertama tentu sampai serius-serius gitu ya. Yang kedua kita sampaikan. Terima kasih. Ambil lagi miknya. Bapak Gatot, selamat datang. Bapak Angga, selamat datang. Selamat bergabung di keluarga datang. Seminggu lagi. Sungguh tahu Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dengan anak di sekolah kami. Ya, ini tadi Pak Ebu, yang banyak yang mengeluhkan kok katanya panas. Iya, padahal menurut saya, cuaca hari ini itu masih sangat dingin dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu ketika kita harus di hutan. Kalau teman-teman lihat ke sana akan mengenang bagaimana dulu kita jam 12 siang harus selalu Sehingga panas 25 tahun membuat rambut, mohon maaf saya agak sedikit ya. Bapak Ibu ini kayaknya tergilas di waktu dan zaman sehingga agak bisa kinclong sedikit. Ini sudah mulai belum ya? sudah Pak Ebu, kita akan mulai acara kita. Terima kasih kehadirannya untuk mengenang 25 tahun perjalanan keluarga Karang Jomong 99. Mari kita lihat kilas balik perjalanan keluarga Karang Jomong. Ini adalah foto-foto ketika kita masih belum mengenal. Maju dikit Mas, bisa nggak? TV-nya bisa dimaju dikit biar terlihat. Dan ternyata di antara saudara kita ada yang sudah mendahului kita. Dia adalah Mas Abdullah Estafur Meja Pujada. Mari kita tepuk tangan dulu ya. Kita dibayar dulu. Kemudian ada almarhum Mas Rahmanto. Dia juga sudah mendahului kita. Semoga beliau ini mendapatkan beberapa yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan almarhum Mas Hasan Adilan. Mas Rias, dan juga harus berulang mendahului kita. ya, itulah teman-teman kita yang tidak Ibadahnya Mbak Novi. Semoga dengan gambar-gambar ini bisa mengingatkan kita kembali memori kita kenangan 25 tahun yang lalu, di mana tahun 1999 kita dikumpulkan dengan berbagai daerah. Nah, yang di depan itu saya sama Novi ya. Tolong.
sih kalau kayak gini ya. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya saat ini kita masuk pada acara selanjutnya adalah Jadi karena ada yang sudah mendahului kita, termasuk kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk acara-acara kita hari ini tidak hanya bergembira, tapi ada keberkahan-keberkahan. Maka kita masuk acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Dimana yang terhormat Ustaz Ahmad Nizar untuk mengenang pemimpin doa. Sebelum ini kami informasikan kenapa Ustaz Ahmad Nizar, karena beliau ini adalah Ustaz yang sangat adaptif. Tapi ketika berdoa, itu audionya minta doa apa saja, dia akan kembali. adaptif dan solutif. Nah, silakan bukti kan? Kemarin ketika ulang tahun TTL, Iya. Desember kemarin, itu yang baca doa Pak Nizar. Jadi ketika baca doa, semoga kita diberikan rezeki yang banyak. Lainnya untuk semoga bonusnya segera cair. Amin. Baca Pak Nizar, semoga bonusnya segera cair. Yang pertama, mari kita kirim hijab Fatihah untuk saudara-saudara kita yang dengan untuk Mas Agung, Mas Asnar, Mas Dito, untuk Mas Ramanto dan saudara Hias. Untuk yang beragama Islam, kita berikan apa itu ayat diniyah malah di stop disolehkan Al-Fatihah. وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم حمد علينا بشرور الأمور والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akan masuk dalam acara testimoni. Kalau reuni itu tanpa testimoni itu bukan reuni. Kenapa? Karena nggak ada yang akan diingat-ingat. Nah ini kita menggali kembali sambil teman-teman yang sudah pada datang kita menggali kembali apa yang terjadi dulu yang berkesan. Banyak sekali. Ya, karena testimoni itu tidak. Padahal 25 tahun kita. Selamat datang Pak Rasilan. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin hari ini rahasia 25 tahun yang lalu bisa. Ya, kita ada rahasia-rahasia yang sampai kita pokoknya sampai terus pasti ada yang belum dibongkar. Kita setiap tahun membongkar. Nanti kalau 25 tahun yang lalu di Kolat Armatim saya sama Retno ya sekamar ya. Nanti rahasia kita belakangan aja guys. Jadi bisa rahasia per kamar, bisa rahasia per kelompok, ataupun hal-hal yang mengingatkan kita kembali untuk lebih kita mempererat persaudaraan kita di GRM 99. Sekarang testimoni yang pertama kita dari Pak, di testimoni pertama adalah teman kita Garang yang pensiun secara normal pertama kali. iya betul Kita bicara dulu. Di Garang ini ada dua, ada yang pensiun normal, ada yang pensiun tak normal. betul tapi semua normal loh.
karena normal pertama kali. Dan saya juga kaget tadi ketika mau Langsung berdiri, nggak tahu diri dia. Ayo, Pak Agus. usianya sudah 60. Luar biasa. Lawan kita yang pensiun normal, kita tepuk tangan yang pertama. Bapak Agus Irianto, yo. Ini istri saya, Bagus. Kami datang kemarin tadi malam bermalam di Garden Base karena saya sudah nggak bisa PP gitu ya, jadi harus istirahat untuk mengikuti acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang kemarin juga sudah menghubungi kami untuk hadir, kepada Pak Dwi Putu, Mbak Endri dari Tanjung Mas. Saat itu saya berpikir beberapa kali ada reuni saya nggak bisa hadir, jadi mohon maaf karena memang kalau kondisi saya itu istri saya ada sedikit komorbid ya, dari kesehatan, jadi makanya nggak bisa hadir. Kebetulan kemarin kondisi baik, saya bilang sehingga kami bisa hadir untuk berkumpul dengan teman-teman kami semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kemudian apa yang disampaikan tadi mengenai kiat-kiat ya, saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu, yang kurang 3 tahun 2 tahun lagi pensiun ya, saya kira sudah tahu. Cuman apa yang saya rasakan itu yang pertama adalah yang akan menemani kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita adalah istri kita. Bahkan anak kita sendiri nanti kalau kita sudah tua dia akan meninggalkan kita. Jadi teman-teman, kalau saya tetap berbaiklah kepada pendamping kita, itu yang nanti akan kita rasakan. Yang kedua adalah yang saya rasakan mengenai komunitas. Jadi kita harus punya suatu komunitas untuk aktivitas agar tidak menjadi sulit dalam perjalanan. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa kalau mengingat perjalanan pertama saya dulu, memang saya masuk dalam usia 37 tahun. Wow, 37 tahun. Nah, itulah makanya dapat julukan. Cuma istri nggak mau dipanggil butua. Jadi saya masuk umur 37. Kalau saya hitung itu saya kuliah. Teman-teman ada yang baru TK kira-kira seperti itu. Dan kenangan memang banyak dalam perjalanan hidup itu. Tak lupa pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Pelindo yang hubungannya dengan pelayanan kesehatan. Jadi selama ini sampai saat ini luar biasa ya. Jadi istri yang sedang sakit sebagainya selalu dapat respon dari Pelindo. Saya kira itu teman-teman dalam semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di acara berikutnya kita selalu dalam kondisi sehat, kita bisa bertemu kembali bersama-sama. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau ini adalah generasi pertama Garang, di mana satu timnya itu semuanya Garang. Jadi Pak Agus ini adalah GM Lingkungan, dibantu oleh Pak Nugroho sebagai manajer operasi, Pak Suroso sebagai manajer keuangan, dan Pak Hendi sebagai manajer teknik. Saya tadi mau nunggu ya, jangan-jangan ada cerita menarik dengan Pak Tua dan Pak Nugroho. Ternyata mau nggak keluar. Nanti kita ganti lagi. Pak Agus, terima kasih. Mohon maaf, ini sebagai tanda cinta kami. Semoga kita tetap
nanti pasti ada yang tanya. Saya tuh, Saya tuh mau nyari PHC, tapi sama dokter kunci sepertinya iya, monggo. surat peringatan. Oh iya, iya. Perawat PHC nggak boleh masuk. Kalau begitu Begitu ya. Baik, untuk testimoni kedua, mohon berkenan wakil dari perempuan Garangwati. Karena sini cuma ada 4 ya. Garangwati. Monggo dipilih, dipilih. Berunding sebelum saya tunjuk. Berunding dulu siapa yang mau ngomong, baru nunjuk. Ya. Kalau Kita kasih kesempatan. kalau berundingnya deadlock, itu maka pimpinan yang akan menunjuk. Apakah Mbak Pungki? Oh iya. Monggo Mbak Pungki testimoni. Mbak Pungki. Ternyata aku juga baru tahu. Jadi dia tuh galau juga ternyata. Aku ini kurang petang tahun nih, dia terus piye nih berapa? Ya, terus gini, kui apa jenenge tepat ya enggak? Pas pensiun ora sih. Jadi waktu semua itu terlambat. Ini aku maksudnya karena aku udah pensiun, jadi aku berbagi cerita loh. Mungkin Pak Tua juga ngalami seperti saya. Jadi saya itu ngambil MPP per 1 Januari karena MPP karena pensiun 1 Februari. Nah, MPP kan per 1 Januari. Itu pun SK MPP itu terlambat ya teman-teman. Jadi SK MPP itu baru keluar setelah saya pensiun. Jadi SK pensiun lebih lambat lagi. Jadi ya saya karena misalnya ditanya ya tak jawab. Ya semua otomatis berentetan. Kalau SK-nya keluarnya terlambat, otomatis semua yang terkait dengan keuangan akan terlambat juga, kan gitu kan. Terus bandingkan, oh gitu ya Mbak. Terus berapa Mbak kira-kira yang diterima Mbak? Semuanya total Mbak. Iya, Itu kepo. kalau terus aku bilang gini. Terus aku bilang gini Pak Yobong, ya kamu kan masih lama, masih 4 tahun lagi. Dewi, silakan. Sini Wi. Oh, selamat datang Ibu dari Corolla. Masih Corolla ya Bu? Belum menjadi Camry? Saya pikir karena 25 tahun dari Corolla menjadi Camry. Oke, monggo Mbak Pungki. Nah, terus aku gini, ya kamu kan masih 4 tahun lagi, jadi masih ada 4 kali atau 5 kali bonus. Kamu galau, bonusnya coba utik-utik investasi tuh. Jadi Pak Disna ini sepertinya karena saya tahu sebenarnya kan tabungan sahamnya Pak Disna itu sudah luar biasa. Jadi itu aja yang mungkin yang bisa saya sharekan, tapi ya saya mengucap syukur karena kita masuk di angkatan garang ini, jadi kita kan tetap rukun, tetap guyup ya. Jadi harapan kita semoga tali silaturahmi kita tetap gitu. Saya juga senang juga itu ada Bu Rahmanto yang datang dulu sama-sama di SPI ya. Jadi marilah kita tetap menjalin silaturahmi. Sementara itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Pungki. Sama-sama. Mbak Pungki. Nah, ini adalah cerita tentang kegalauan Pak Disna gitu ya. Sebenarnya yang galau kayaknya semua. Jadi Pak Disna itu adalah Testimoni selanjutnya. Testimoni kita harus testimoni. Siapa kira-kira pilih sekarang laki? lagi. Ya. Sambil memilih siapa yang ingat-ingat, saya tuh paling ingat dulu ya, tak terlupakan. Memang itu sebenarnya saya sakit tapi pura-pura nggak sakit. Teman-teman ingat nggak dulu yang kita habis makan, terus siapa yang bawa donat, terus kita disuruh lari. Itu sebenarnya saya memang muntah-muntah di belakang itu karena itu benar-benar sakit. Pada saat kekenyangan, sangat kenyang. Tahu kan kenapa saya kenyang? Tahu kan kenapa saya sangat, karena saya double. Saya ngaku sebelum disuruh apa yang kau lakukan pada waktu dulu kita makan. Saya mengaku saya memang mengambil jatah orang lain ya. Itu pengakuan saya, benar ya, saya jujur. Betul. Jatah-jatah itu, dan ternyata setelah itu ada teman yang dibawakan makanan oleh orang tuanya. Kemudian kita disuruh makan habis itu terus suruh lari. Saya disuruh lari waktu itu. Jadi itu pengalaman yang menurut saya seumur hidup tidak akan saya lupakan, dan
masih saya tulis bagaimana saya, oh ini orang kalau serakah gini nih, makan banyak terus suruh makan donat. Nah itulah saya benar-benar ampun dan saya janji dari saat itu saya sudah nggak ambil lagi. Saya makan sewajarnya, itu kenang-kenangan saya. Selanjutnya siapa ini yang mau disuruh? Iya. Kita dengarkan testimoni Dari teman salah satu anggota garang yang pesonanya luar biasa. Jadi laki-laki ini kalau dekat dengan terpesona semua. lawan jenis itu lawan jenisnya langsung terpesona. Lo jangan salah loh, garang semua ini mempesona loh. Kamu mesti yakin loh. Ya itu paling. Mohon berkenan Bapak Karyola. Ini dia. Brother Karyo, silakan brother. Mana brother? Tapi sebelum Pak ada testimoni, perlu saya kali garis batas. Pak Karyo, testimoninya tentang Garang 99, bukan tentang Teluk Lamo. Saya nggak bias gitu kan. Pak Karyo, Nih. Sorry. Tadi baru datang ketemu saya langsung, Pak, saya minta pindah. Ada apa? Saya bilang saya akan pindah kalau Iza setuju. Kata Iza, sudah Pak dihukum aja taruh situ. iya. Jadi kalau masalah testimoni, saya suka dengan grup Garang ini ya. Grup Garang ini sangat kompak, tetapi kalau di dalam grup itu kayak sendiri-sendiri gitu. Kita hanya guyur-guyur aja gitu. Nggak pernah ada di situ kelompok-kelompok yang curhat dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat profesional. Sangat profesional. Menikmati banget grup kita ini. Jadi kalau ada hal-hal di luar itu mungkin capek-capekan mungkin ya, saya tahu sih, karena saya jarang gitu. Cuma yang jelas grup Garang ini adalah kelompok, kalau saya lihat ya di resume itu adalah kelompok orang-orang yang sangat profesional sekali. Sesuai bidangnya masing-masing. Profesional sesuai bidangnya masing-masing ya. Nah ini masing-masing ini kan ada tanda kutip. Jadi semua orang pasti punya kompetensi. Sebenarnya orang lain tahu. Ya, kalau saya terus terang melihat kompetensi orang, pasti saya kagum aja. Ya. Cukup itu aja. Kompetensi ini, orangnya seperti ini dan sebagainya. Nah, sekali lagi kekompakan ini saya berharap benar tadi di tagline-nya bahwa ini seperti saudara kandung, meskipun sampai anak cucu harapan kami tetap Garang adalah kompak. Saya ingat zaman dulu Pak Boy lah. Jadi Garang dulu kan kita masih ingat ada D3 ada S1 ya. Tapi saya ingat Pak Boy itu kita makan bersama Pak Boy. Pak Boy itu kalau makan lauknya paling terakhir, disisain paling terakhir. Ya nggak enak-enak dulu dimakan dulu. Menunjukkan karakternya berarti orang susah-susah dulu. Iya. Masalah kompetensi. Kalau ada yang susah-susah kasih Pak Boy saja. Bagus. Tapi yang jadi masalah dan yang terakhir kan laut ini tuh Pak Boy banget nih. Jangan sampai saya nggak menikmati laut yang memang sudah disisakan dari awal. Tapi ternyata gambitonya. Saya waktu itu masih lupa siapa yang ngambil. Dan Pak Boy marah besar banget. Tapi sebenarnya dia nggak ikhlas juga. Jadi semua mengandung kenangan ya sebenarnya. Kalau teman-teman satu persatu disuruh maju ke depan pasti ada kenangan-kenangan yang pasti. Banyak sekali kenangan saya waktu kita di Kolak kemarin itu. Yang saya sebut salah satu contohnya dari Pak Boy ini. Tapi banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian itu. Tadi disampaikan bahwa Pak Boy ini berarti sungguh susah-susah dulu. Tapi beliau jangan sampai ketika harus menikmati hasilnya itu temennya potong kopas. Sampai makan lauknya ngamuk banget bagi Pak Boy. Masih ingat nggak ya? Saya masih ingat karena beliau ada di depan saya gitu. Ini cerita filosofi apa Tuhan? Ya, ini kisah real terjadi di Kolat yang menggambarkan kita semua
dikritik habis-habisan sampai menyakitkan dan lain sebagainya. Harapan kami ya kita memang berbeda, banyak perbedaan, banyak karakter, banyak kompetensi yang kita miliki. Yang penting kita tetap satu keluarga. Itu aja dari saya Pak Tikong. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Hindatul Rahman, ini salah satu yang Ya, sambil duduk-duduk teman-teman kita akan dengarkan lagi testimoni. Nah, ini testimoni menarik. Selanjutnya, karena sudah duduk paling depan, kami persilahkan testimoni. Nggak mau? Harus ada ini. Iya. Nanti ini gongnya terakhir. Oh iya, boleh. Karena tadi Pak Karya sudah nyebut Pak Boy, maka tidak adil kalau kita nggak kasih kesempatan Pak Boy untuk membalas Ya, kita. supaya gayung bersambut. Iya. Kita tidak tahu apa yang harus digali saat itu. Apakah ada yang minta maaf secara khusus Iya. atau gimana? Monggo. Tapi Iya. perlu dicatat ketika Pak Boy jadi dirut, itu maka menimbulkan resiko bagi kita semua. Karena dulu kita tuh pindah paling jauh Cilacap, ke Kalimantan, paling Nusa Tenggara Timur, Kupang lah. Sekarang ini semenjak Pak Boy terakhir jadi dirut, ternyata kita bisa sampai. Halo Pak Boy, Mari Pak Boy. cerita-cerita menarik tentang garang yang masih tersembunyi. Waalaikumsalam. Wih, Raden Ivan. Welcome. Saya nggak bikin testimonial. Suara saya di Facebook. Ya, dan tahun kemarin kita nggak ada acara ya 24 dan 23 ya. Ya, itu Pak Boy, terus saya prihatin banget. Iya. Jadi mulai Belum pernah nggak ada yang japri gitu loh. saya sudah japri semuanya, gak ada yang respon. Atau job MC lagi sepi-sepinya. Baik, ketika kemarin memang di program sekarang ketika saya masuk ke kelas ada di holding, sebenarnya ini merupakan apa ya, kebanggaan kita semua. Jadi angkatan 99 bisa tembus di BOD Holding dan mungkin ya itulah kalau boleh dibilang menurut saya sih ya bukan ya lebih banyak keberuntungannya sebenarnya Pak Tipung. Mungkin Pak Tipung dulu sering cuci baju. Siapa Boy? Garis tangannya hilang. Pada saya itu sudah gak pernah mencuci. Jadi garis tangannya cuma ditakdirkan jadi MC. Alhamdulillah. Rezeki tidak pernah tertukar kata Pak Putut. SK nanti bisa tertukar Pak. Rezeki gak tertukar, SK-nya bisa ditukar. Sekarang ini menurut saya ajangnya curhat. Monggo silakan. Sekarang tidak ada direksi, tidak ada anak buah. Sama kita semua anggota garang. Ya harapan ke depan mudah-mudahan seperti saran Mbak Bungi tadi, teman-teman mungkin yang persiapan pensiun, ya silakan mungkin dipersiapkan untuk persiapan pensiunnya menjadi lebih baik. Kalau ini saya nggak alhamdulillah saya diberikan ada rezeki di luar lah. Kalau teman-teman mau gabung dengan saya silakan. Saya memberikan master franchise untuk kali gambar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mau silakan kalau ada yang mau gabung sama saya, injek investasi, saya bisa kasih tiap bulan pendapatan dari itu. Mungkin Ibu terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Timur. Oke, terima kasih Pak Boy. Kalau Pak Boy memang bukan testimoni jadinya. Arahan. Karena direktur investasi dia menawarkan investasi. Mbak Kedi, ya kalau sempat kasih kesempatan, itu bisa sampai besok subuh. Karena ini nggak selesai. Monggo silakan. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya sudah ketahuan. Siapa yang akan diminta testimoni? Ya. Siapa? Ternyata semua sudah sepakat. Siapa?
Testimoni terakhir akan disampaikan oleh Bapak. Rekan-rekan kalian yang saya sayangi, saya banggakan. Terima kasih 25 tahun kebersamaan. Ini adalah kelompok yang paling berpengaruh ya dalam hidup saya. Walaupun saya ini juga sangat sedih sebenarnya. Sangat sedih. Saya dipaksa untuk memberikan testimoni atas apa yang tidak pernah saya lakukan. Itu sebenarnya perbuatan yang sangat hina. Saya nggak tahu siapa yang pertama mencedoskan teman-teman, tapi semoga diampuni. Tapi ya saya tetap sebenarnya senang jadi bagian teman-teman yang kalau itu bisa membuat teman-teman semua gembira, bisa mencairkan suasana saya. Tapi saya tidak pernah melakukan. Saya bahkan tidak tahu di mana itu lokasinya. Nah, sebenarnya testimoni yang saya ingin lakukan itu waktu penempatan di Tanjung Perak. Kalian untuk bahaya ya. Tanjung Perak, saya itu kan tempatannya bersama Pak Tipu, kantor juga. Ya. Di antara teman-teman semua, ternyata Pak Karya itu masih kalah mempesona. Jadi yang paling sering dikerubuti cewek-cewek itu Pak Tipu. Saya nggak tahu di mana mempesona Pak Tipu. Kadang-kadang begini, saya sama Pak Gatot itu gini. Iku kan dia apa susu ini bisa itu loh, semuanya itu tergiur-giur gitu kan. Nah, makanya di chat itu kan ada bagian anak magang ya Pak sebelumnya. Itu Jurusan D1 sekretaris. Harusnya kan, ayo bagaimana harusnya? Harusnya penempatannya kan di SDM, bukan di saya. Tapi nggak tahu dilala di minggu terakhir itu diserahkan ke saya sama Pak Tipu. Saya kan nggak tahu ini. Saya harus apa ini? Saya kan juga nggak bisa nolak secara vulgar Pak Tipu. Akhirnya saya bantu, saya antarkan pulang, saya antarkan tugasnya. Alhamdulillah Pak Tipu sekarang beliau sudah menjadi guru Pak Tipu. Ya. Dan Pak Warsian, sebenarnya Pak Putut tidak tahu bahwa anaknya Pak Putut itu diajar oleh yang bersangkutan. Kebetulan beliau sekarang guru di SD Muhammadiyah Puncak. Loh, kok tahu ya sampai sedetail itu? Pertanyaannya, loh, pertanyaannya. Kita itu sering sharing sama Pak Tipu. Sesama garang itu harus sering sharing. Hal yang kalau serah terimaan kan ada memorandumnya. Nah itu memorandumnya juga disampaikan Pak Tipu. Lanjut. Oke, demikian teman-teman saya. Bukan testimoni ya. Testimoninya sudah. Ya sekarang sambutan atau apa ya? Ya, sekarang kayak sambutan dari pejabat Garang 99 dan ini sangat luar biasa karena kalau direksi itu biasanya diangkat lewat RUPS, ada masa jabatannya. betul ada masa jabatannya, ada kertas mengucapkannya semua. Direksi Garang ini nggak ada. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, teman sekalian terima kasih kita kumpul hari ini. Masih suasana lebaran walaupun sudah 1 hari atau 2 hari setelah apa? Awal ya. Izin bapak izin mohon maaf ya batin. Oke, saya kasih testimoni satu dulu. Itu juga yang memulai kenapa jadinya waktu itu direktur
Di Bungkarang. Di Bungkarang. Oh. Iya. Waktu itu Saya ingat tadi Pak Putut mau testimoni Kota Baru. Ini agak bahaya. Kota Baru itu bahaya, ya. Untung enggak. Ya. Nanti Pak Aryo yang tahu. Silakan untuk testimoni. belum itu belum. Pokok-pokok dilanjut. Jadi saya waktu itu jadi staf di kantor pusat di Bina Usaha. Mas Tipung ini jadi staf di SDM Tanjung Perak. Itu kira-kira 2000 tahun 2000 tahun 2000 sekitar bulan Februari lah. Waktu itu Pak Ridwan Satiming itu jadi SM pelayanan kapal. Ini cerita behind screen ya, saya ceritakan sekarang, sudah 25 tahun, nggak apa-apa itu. Sebentar lagi lewat mas. Waktu itu Pak Ridwan Satiming diangkat menjadi Deputi GM Tanjung Perak pertama kali. Kemudian Pak Ridwan Satiming siang-siang datang ke Pak Darman, SM saya, kemudian mereka cerita, ngobrol mau diangkat jadi Deputi GM, kemudian bilang, aku mau jadi Deputi GM, aku perlu sekretaris, tapi saya nggak mau pakai orang Tanjung Perak. Ini pembicaraan Pak Ridwan dan Pak Darman. Oh iya, sebentar, saya dipanggil. Tut, iya Pak. Pacarnya Putut ini di Tanjung Intan, Pak. Sebenarnya mereka mau nikah dan harus keluar. Saya bilang, Pak Ridwan waktu itu tinggal setahun masa apa? Masa baktinya. Jadi tahun depan bulan Februari itu Pak Ridwan mesti pensiun. Saya masuk, Mas Putut, iya Pak, saya mau mau nikah September. Kalau gitu mau tak pindah ke Surabaya? Ya mau. Daripada saya naik bis dari jam 8 malam sampai Cilacap jam 7 pagi. Ada siapa di sini? Nggak ada yang temannya satu rumah, yang nggak ada. Santi siapa ya? Akhirnya saya bilang, ya sudah tuh, kalau gitu kamu bikinkan surat dari saya, minta namanya semua, tulis itu yang saya minta untuk jadi sekretaris saya Tanjung Perak. Ya saya ketikkan juga namanya ini, jadi saya ketikkan surat itu, tak kasih ke Pak Ridwan. Habis itu Pak Ridwan memerintah manajer umum Tanjung Perak untuk bikin surat permohonan ke kantor pusat. Yang disuruh ngetek Tipung. Itu ya, Jumat pagi saya masih ingat itu. Saya kan mendukung teman gitu ya. Yang disuruh ngetek Tipung. Hari Jumat pagi sekitar jam 9.10, habis gitu turun Jumatan saya ketemu Mas sampean kurang ajar. Nah itu akhirnya terjadi. Itulah yang menyebabkan sampai dari staf wis pindah wong gitu. Jadi ada di direktur. Tadi saya sebenarnya agak takut, tapi Pak Putut itu takutnya itu. Ini satu cerita saya mindah calon istri saya. Tapi sebenarnya ada cerita lain yang saya mindahin beberapa orang ketika saya jadi staf, tapi nggak bisa cerita saya di sini. Kalau cerita di Kota Baru hanya Bipom. Teman-teman di sini ada siapa? Ada Aryo, ada siapa lagi? Tadi Bipom cerita hari ini. Jangan. Saya cerita tentang PHC saja. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Teman-teman PHC, terima kasih hadir, selalu hadir, dan itu tadi sebagai pembuka. Tapi tadi saya dapat ide bagus. Tadi kan Pak Karyo pindah-pindah. Tadi Ipung cerita bahwa sekarang ini pindah bisa dari Aceh sampai Papua. Kadang-kadang boleh juga ya, kalau kita pindah Papua. Gimana Pak Karyo? Mau langsung diiyakan apa mau diaminkan?
Ya. Gimana paling timur apa paling barat? Wes. Oke teman-teman, jadi memang saya harus sampaikan ke teman-teman sekalian. Tadi saya ngobrol